Kali ini kami akan menceritakan tentang 6 makhluk mitologi dalam Islam yang dikisahkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran tidak hanya berisi tentang ajaran-ajaran Islam melalui kisah Nabi saja, tapi ada juga makhluk-makhluk mistis yang dijelaskan dalam Al-Quran, di mana makhluk-makhluk tersebut memiliki karakter yang beragam, baik ataupun buruk. Kisah makhluk-makhluk tersebut biasanya diwarisi secara turun-menurun. Beberapa ajaran Islam dalam bentuk makhluk mitologi, biasanya makhluk mitologi ini memiliki bentuk yang tidak biasa. Kendati belum jelas keberadaannya, tetapi umat Islam harus percaya, sebab makhluk tersebut berasal dari Al-Quran dan hadis. Hal ini menyadari bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya manusia saja, ya sobat, tetapi ada juga makhluk lain yang tidak ada salahnya untuk kita ketahui. Dengan mengetahuinya, insya Allah hal tersebut bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruk. Makhluk mitologi yang pertama adalah buruk. Bagi Anda yang belajar tentang sejarah Islam, pasti tidak asing dengan hewan satu ini. Dalam sejarahnya, buruk merupakan hewan yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Mi'raj dalam peristiwa Isra Mi'raj. Buruk memiliki arti cahaya atau kilat. Seperti namanya, hewan berbentuk kuda ini memiliki sayap. Salah satu hal yang menakjubkan adalah hewan ini dikenal dengan kecepatannya yang seperti kilat. Kecepatannya bahkan tidak bisa dijangkau oleh akal, hingga buruk merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah buruk ini dituliskan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengarannya dan penglihatan mereka. Sungguh Allah kuasa atas segala sesuatu. Menurut logika, seperti yang Abu Jahal tunjukkan ketika mendengar kisah Isra Mi'raj dari Rasulullah, perjalanan sejauh itu tidak mungkin dilakukan semalam meskipun dengan kuda tercepat. Tapi akal manusia tidak akan sampai kepada kemahakuasaan Allah Ta'ala yang memungkinkan perjalanan ini terjadi dengan kekuasaannya. Rasulullah bersama malaikat Jibril menaiki hewan atau makhluk gaib bernama buruk saat peristiwa Isra Mi'raj. Lantas, apa itu buruk? Kata buruk berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata bau. Kata ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 20, dan dalam bahasa Indonesia memiliki arti kilat. Dalam hadis dari Malik, Rasulullah SAW bersabda, kemudian dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan putih, namanya buruk, lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada begal. Satu langkah kakinya di ujung pandangannya, lalu aku dinaikkan di atasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jika dikaitkan dengan asal katanya, buruk itu seperti kilatan petir yang terlihat hanya seperkian detik saja. Begitu ia melihat sesuatu tempat, maka ia langsung
sampai di tempat itu dengan sekejap. Kecepatan yang cepat ini bagaikan kilat yang memungkinkan Rasulullah dan Jibril mencapai tujuan dengan sangat cepat. Lantas sobat, bagaimana dengan rupa buruk? Menurut hadis di atas, buruk adalah seekor hewan berwarna putih yang lebih tinggi dibandingkan keledai dan lebih pendek daripada begal, yaitu peranakan dari perkawinan kuda dan keledai. Penjelasan serupa ada pada hadis riwayat Bukhari. Dibawakan kepadaku hewan tunggangan warna putih, lebih pendek dari begal dan lebih tinggi daripada keledai, yaitu buruk. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lainnya dari Musnad Ahmad diterangkan bahwa buruk awalnya bertingkah liar dan enggan ditunggangi. Kemudian Jibril menjinakkan agar bisa ditunggangi Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW diberi buruk pada malam Isra Mi'raj. Buruk itu telah berkelana dan bertali agar beliau menaiki dengan mudah, tetapi masih saja sulit. Maka Jibril berkata, apa yang menyebabkanmu masih kesulitan? Demi Allah, tidak ada yang memboncengmu yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla daripada buruk ini. Maka buruk itu berjalan dengan pelan dan menundukkan. Hadis riwayat Ahmad. Nah sobat, tentu kita tidak tahu pasti wujud buruk yang sebenarnya, mengingat ia merupakan perkara gaib. Buruk adalah perkara keimanan yang harus diyakini kebenarannya sebagai salah satu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dabbah al-Ard. Selain diciptakan dari cahaya, ada juga makhluk mitologi yang muncul dari perut bumi yang disebut Dabbah al-Ard. Dabbah al-Ard ini merupakan binatang buas atau monster. Monster yang muncul dari perut bumi. Binatang ini salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Makhluk mitologi ini akan keluar dari kota Mekah, dekat dengan Gunung Safa. Makhluk ini datang dari peristiwa matahari terbit dari barat. Makhluk ini akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabbah al-Ard akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Ciri-ciri makhluk itu disebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, menjelaskan binatang ini secara rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persediaan sejarak 12 ukuran garis lurus. Dabbah al-Ard memiliki bentuk fisik tidak seperti biasanya. Bentuknya berupa gabungan dari binatang yang biasa Anda lihat. Dalil kemunculannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Ayat yang mulia ini sobat menjelaskan kemunculan binatang. Hal itu terjadi ketika manusia telah rusak, meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengganti agama yang benar. Ketika itu
Allah mengeluarkan binatang dari dalam perut bumi kepada mereka. Lalu dia berbicara dengan manusia atas hal itu. Para ulama pun berkata tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah telah pasti ancaman atas mereka karena perbuatan mereka yang terus-menerus melakukan maksiat, kefasikan, pembangkangan, berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mentaburinya, tidak mengamalkan hukumnya, tidak berhenti melakukan kemaksiatan, dan sehingga nasihat tidak lagi bermanfaat, tidak dapat diingatkan lagi kedurhakaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka telah demikian, maka kami akan mengeluarkan binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan mereka, yaitu binatang yang dapat memahami dan berbicara dengan mereka. Padahal biasanya binatang tidak bisa bicara dan tidak mengerti hal itu, agar dia memberitahukan manusia bahwa apa yang terjadi adalah tanda dekatnya kiamat. Dari Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jatuhnya perkataan ketetapan atas mereka terjadi dengan wafatnya para ulama, hilangnya ilmu, dan diangkatnya Al-Quran. Kemudian beliau berkata, perbanyaklah membaca Al-Quran sebelum ia diangkat. Mereka bertanya, mushaf ini akan diangkat, lalu bagaimana dengan yang ada di dalam dada manusia atau hafalan-hafalan mereka? Beliau menjawab, Al-Quran akan diambil pada malam hari, lalu di pagi harinya mereka kosong dari Al-Quran, melupakan la ilaha illallah, dan mereka terjatuh pada ucapan jahiliyah. Juga syair-syair mereka, hal itu terjadi ketika perkataan ketetapan jatuh atas mereka. Dalil dari As-Sunnah Al-Mutahharah, Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya, atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Terbitlah matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi. Beliau pun meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah menghafal satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah kulupakan setelahnya. Aku mendengar beliau bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang terlebih dahulu, maka yang lainnya terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Telah dijelaskan sebelumnya hadis Huzaifah bin Azib tentang tanda-tanda besar kiamat, disebutkan diantaranya binatang, dan pada sebagian riwayat lainnya atau binatang bumi. Hal Imam Ahmad rahimakumullah meriwayatkan dari Abu Umar radhiyallahu anhu secara ma'ruf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, akan keluar binatang, lalu dia akan memberikan tanda kepada manusia pada hidung mereka, kemudian mereka akan menjadi banyak di tengah-tengah kalian, sehingga ada seorang yang membeli unta, lalu dia bertanya, dari siapakah engkau membelinya? Dia menjawab, dari seorang yang hidungnya diberikan tanda. Imam Muslim rahimakumullah meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 6 hal. Beliau menyebutkan
Di antaranya binatang bumi seekor akan keluar dengan membawa tongkat Musa alaihissalam dan cincin Sulaiman alaihissalam. Lalu dia akan memberikan cap sebagai tanda pengenal kepada orang kafir atau afwan. Salah seorang perawi hadis berkata, pada hidung seorang kafir dengan cincin dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat, hingga orang-orang yang akan berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru, maka yang ini berkata, wahai mukmin, sementara yang lain berkata, wahai kafir. Burung angka. Dalam mitologi Islam, angka merupakan seekor burung besar yang misterius. Burung ini dituliskan dalam buku karya Zakaria Al-Qaswini berjudul Makhluk-Makhluk Ajaib dan Hal-Hal Aneh yang Ada. Burung ini memiliki ciri-ciri ukuran yang sangat besar, bahkan bisa mengangkat seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Burung angka ini, jika kisahnya pernah diceritakan bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Anzala. Burung ini tinggal di gunung tinggi yang bernama Gunung Velej. Bila burung ini terbang, maka sayapnya akan menutupi matahari, bulunya memiliki banyak warna, dan lehernya seperti unta. Burung angka memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek. Burung ababil. Bagi umat Islam pasti sudah tidak asing lagi dengan burung ababil. Burung ini merupakan salah satu tanda hewan yang paling bersejarah dalam Islam yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Burung ini mampu menghancurkan pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah. Nama Al-Fil diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Quran surat Al-Fil ayat 3. Burung tersebut diciptakan Allah untuk menghancurkan pasukan gajah yang dikirim dari Yaman untuk menghancurkan gajah. Dari surat Al-Fil, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dengan satu peristiwa yang menggambarkan betapa besar kuasanya. Berikut fakta burung ababil seperti dijelaskan ulama tafsir. 1. Pasukan kiriman Allah untuk menyerang tentara bergajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan segerombolan burung-burung ababil dalam jumlah banyak untuk membinasakan tentara gajah. Burung yang wujudnya mirip walet, dan balasan ini didatangkan Allah dari arah laut. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan, apabila adalah banyak jumlahnya, sementara Mujahid mengatakan apabila artinya berpencar. Burung ini mendatangi tentara bergajah dari segala penjuru, sesuai pendapat Ibnu Sa'id. 2. Tiap ekor burung ababil membawa 3 batu. Tiap burung membawa 3 batu untuk dijatuhkan kepada tentara bergajah. 1 batu berada di paruhnya dan 2 batu dicengkram dalam kakinya. Dikatakan bahwa batu tersebut seukuran kacang hom dan kacang adas. 3. Setiap yang terkena batu itu akan binasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tidak akan ada yang selamat dari batu yang dijatuhkan burung ababil. Para pasukan dikatakan lari mencari perlindungan dari batu tersebut. Hatta Ibnu Yasir mengatakan tidak semua tentara bergajah binasa seketika. Ada yang anggota tubuhnya hancur perlahan-lahan
saat berlari, termasuk Abraha, pemimpin pasukan gajah. Beberapa pendapat mengatakan sesuatu yang dibawa burung awabil adalah batu panas dari neraka. Pendapat ini merujuk kepada kata sijil yang artinya kelikir neraka. Ikan nun. Ikan nun berkaitan dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ikan yang mirip dengan paus ini diceritakan melahap Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya. Ketika melakukan pembangkangan, Nabi Yunus memilih pergi menggunakan kapal. Namun dalam perjalanannya, Nabi Yunus ditelan hidup-hidup oleh ikan nun. Namun berkat zikir yang diucapkan, akhirnya ikan nun memuntahkan isi perutnya, sehingga Nabi Yunus keluar dari perut dalam keadaan masih bernyawa. Dikatakan dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai dengan 145. Dikisahkan bahwa seandainya Yunus tak pernah berzikir ketika berada dalam perut ikan, ia akan tetap berada di sana sampai hari kebangkitan. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berunding, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam ujian, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut itu sampai hari kebangkitan. Quran Surat As-Saffat ayat 39 sampai 45. Al-Jasasah, makhluk mitologi yang terakhir adalah Al-Jasasah. Al-Jasah dalam sebuah hadis Fatimah binti Qais dalam riwayatnya menceritakan peristiwa ketika ada 30 orang yang terombang-ambing di ombak selama sebulan. Kemudian mereka terdampar di pulau di tengah laut. Setelah itu mereka bertemu dengan seekor binatang berbulu lebat, sehingga mereka tidak bisa memperkirakan mana kepala dan ekor karena tertutup bulu yang terlalu banyak. Makhluk tersebut dipercaya merupakan penjaga Dajjal. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Jasasah adalah hewan yang memiliki keunikan, yaitu bulunya sangat lebat, sehingga tidak bisa diketahui mana depan dan belakangnya, dan bisa berbicara. Hewan ini pernah berbicara kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, yang bertemu secara tidak sengaja dengan binatang tersebut di sebuah pulau terpencil. Keanehan itu ia membuat At-Tamim dari rombongannya takut dan segera menjauh karena mengira dia adalah setan. Tulisan ini akan menukil hadis yang menyebutkan tentang Al-Jasasah, artinya dan derajat hadisnya. Dalam hadis kisah Al-Jasasah adalah hadis yang sangat panjang, lafaznya adalah sebagai berikut. Dari Al-Husain bin Da'wan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Buraidah telah menceritakan kepada Amir bin Syahri Asy-Sya'bi, ia berkata, ia bertanya kepada Fatimah bin Qais, saudari Adahan. Ia adalah salah satu wanita yang turut serta dalam hijrah pertama. Amir bin Asy-Sya'bi berkata, sampaikan satu hadis kepadaku yang kau dengar langsung dari Rasulullah, jangan kau sandarkan pada siapapun selain beliau. Fatimah pun berkata, bila kau mau, aku akan menceritakan. Dia berkata, ya, tentu, ceritakanlah. Fatimah pun berkata, aku menikah
dengan Ibnu Mughirah. Ia salah satu pemuda Quraisy terbaik saat itu. Ia meninggal dalam jihad pertama bersama Rasulullah saat aku menjanda. Saat aku menjanda, Abdurrahman bin Auf melamarku bersama beberapa sahabat Rasulullah. Lalu Rasulullah melamarku untuk budak beliau yang telah dimerdekakan, Usamah bin Zaid. Aku diberitahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mencintaiku, hendaklah mencintai Usamah. Saat Rasulullah berbicara kepadaku, aku menjawab, terserah Tuhan, nikahkanlah saya dengan siapapun yang Tuhan kehendaki. Dia bersabda, pindahkanlah ke Ummu Surai. Musrek adalah wanita kaya dari Ansor, sering memberi dana di jalan Allah dan sering disinggahi tamu. Aku menjawab, baik. Beliau bersabda, jangan dulu. Ummu Suraik adalah wanita yang banyak tamunya. Aku tidak mau kerudungmu jatuh atau penutup betismu tersingkap, lalu orang-orang melihat sebagian yang tidak kau suka. Tapi pindahkanlah ke putra pamanmu, Abdullah bin Amru bin Ummu Ma'tu. Abdullah bin Amr berasal dari Bani Fair. Fair Quraisy yang merupakan cabang kabilah Fatimah berasal. Aku pindah ke kediamannya. Saat masa iddahku selesai, aku mendengar menyuruh Rasulullah menyuruhkan sholat jamaah. Aku keluar ke masjid lalu sholat bersama Rasulullah SAW. Aku berada di saf kaum wanita yang paling depan, di belakang para lelaki. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya, beliau duduk di atas mimbar dan beliau tertawa lalu bersabda, hendaklah setiap orang tetap berada di tempatnya. Setelah itu beliau bertanya, tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Mereka pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian untuk menyampaikan kabar gembira atau kabar buruk, tapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Dulu ia adalah seorang Nasrani, lalu dia berbaiat dan masuk Islam. Ia menyampaikan suatu cerita kepadaku yang sesuai yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Dajjal. Ia menceritakan kepadaku bahwa dia naik perahu bersama 30 orang dari kabilah Lagam, dan 2 jam gelombang besar mempermainkan mereka di laut selama sebulan. Lalu mereka berlabuh ke suatu pulau di lautan hingga matahari tenggelam. Lalu mereka menggunakan perahu kecil atau sekoci untuk masuk ke pulau itu. Seekor binatang menemui mereka, banyak bulunya, tidak diketahui mana depan, mana belakangnya, karena sangat lebat bulunya. Mereka berkata, celakalah kamu ini apa? Dia menjawab, aku adalah Jasasah. Mereka bertanya, apa itu Jasasah? Dia berkata, wahai kaum, pergilah ke lelaki yang berada di dalam kuil. Ia merindukan berita kalian. Ia atau Tamim Ad-Dari berkata, saat ia menyambut seorang pada kami khawatir jangan-jangan ia setan. Kami segera pergi sehingga memasuki kuil tersebut. Ternyata di situ ada orang terbesar yang pernah kami lihat. Diikat dengan sangat kuat, kedua tangannya terbelenggu di leher antara lutut dan mata kakinya, terbelenggu besi. Kami berkata, celakalah. Kami berkata, celakalah kamu. Siapakah kamu? Yang menjawab, kalian telah berhasil mengetahui keberadaanku.
Maka beritahulah aku, siapa kalian? Mereka pun menjawab, kami orang-orang Arab. Kami naik kapal. Kami dapati laut bergelombang sangat besar. Kami terombang-ambing oleh ombak selama sebulan. Kemudian kami berlabuh ke pulau, lalu kami naik perahu kecil. Kemudian kami masuk ke pulau ini. Seekor hewan yang bulunya lebat, tidak diketahui yang mana depan dan yang mana belakang karena lebat bulunya. Kami berkata, celakalah kamu. Kamu ini apa? Ia berkata, aku adalah jasasah. Kami pun bertanya, apa itu jasasah? Ia berkata, wahai kaum, pergilah ke orang di dalam kuil, dia merindukan kabar kalian. Lalu kami segera pergi menuju tempat Anda ini. Kami takut kepadanya, kami khawatir jangan-jangan ia ini adalah setan. Pria itu berkata, beritahulah aku tentang kurma Baisan, atau sebuah daerah di dekat Yordania. Kami berkata, tentang apanya? Ia berkata, aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah pohon itu masih berbuah? Kami menjawab, ya. Ia berkata, ketahuilah ia hampir berhenti berbuah. Kemudian ia berkata, beritahulah aku tentang danau Tiberia, dikenal dengan nama Tiberia. Saat ini kami bertanya tentang apanya. Ia pun menjawab, apakah masih ada airnya? Mereka menjawab, airnya banyak. Ia berkata, ketahuilah airnya akan habis, danau itu akan mengering. Ia pun berkata, beritahulah aku tentang mata air. Mereka bertanya, tentang apanya? Ia pun berkata, apakah di sana masih ada airnya? Dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu? Kami menjawab, ya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Ia berkata, beritahulah aku tentang nabi orang buta huruf, apa yang telah ia lakukan. Mereka menjawab, ia telah keluar dari Mekah dan tinggal di Yasrib. Ia berkata, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, ya. Dia bertanya, apa yang dia lakukan terhadap mereka? Lalu kami memberitahukannya, karena dia memang atas bangsa Arab yang berdekatan dengannya dan mereka mentaatinya. Dia bertanya, pada mereka itu sudah terjadi? Kalau menjawab, ya. Ia berkata lagi, ketahuilah, sesungguhnya lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya. Aku akan beritahukan pada kalian siapakah aku. Aku adalah Al-Masih, dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar. Lalu aku akan keluar. Aku akan menjelajahi bumi. Aku tidak akan membiarkan satu perkampungan kecuali aku singgahi selama 40 hari, kecuali Mekah dan Taibah atau Madinah. Kemudian diharamkan bagiku setiap kali hendak memasuki salah satu dari kedua kota itu, malaikat dengan pedang terhunus menghadangku dan menghalangiku dari kota itu. Dan sesungguhnya di setiap lorong jalan terdapat malaikat-malaikat yang menjaganya. Fatimah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seraya memukulkan tongkat beliau ke mimbar, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Maksud beliau Madinah. Ingatlah, bukankah aku sudah menceritakan pada kalian? Mereka menjawab, ya benar. Cerita Tamim membuatku takjub, karena ceritanya sesuai dengan apa yang aku ceritakan pada kalian tentang Dajjal, Madinah dan Mekah. Ketahuilah,
Sesungguhnya Dajjal ada di Laut Syam, atau Syam sekarang meliputi Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon, dan Pen atau Laut Yaman. Bukan, tapi dari arah timur. Iya, dari arah timur. Iya, dari arah timur. Dia menunjukkan tangannya ke arah timur. Fatimah lalu mengatakan, aku menghafal ini dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kitab Al-Fita wa Al-Syatun Sahabat Kisas Al-Jasasah nomor 2942. Itulah sobat beberapa makhluk mistis dalam Islam yang menceritakan dalam Al-Quran, yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Kebenaran mereka bukan untuk menakut-nakuti kita ya sobat, dengan bentuknya yang aneh-aneh, tetapi pastinya akan membuat kita semakin kagum atas kuasa Allah SWT yang menciptakan berbagai makhluk dengan begitu hebatnya. Subhanallah. Semoga dari kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.